Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu. Apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan rumit untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun, saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Siska yang terheran-heran karena si Tiara telah membantunya, di mana si Tiara yang mengembalikan uang yang dituduh kepada Siska, di mana Siska yang telah mengambil uang itu. Di situ si Tiara menjelaskan kepada ibu yayasan itu kalau dialah yang mengambil uang itu. Akan tetapi saya berpikir tidak baik menafkahi anak dari hasil uang yang tidak baik. Akhirnya Siska pun terselamatkan dan dimaafkan oleh ibu yayasan. Akan tetapi di situ Siska pun masih kekeh kalau dia tidak mengambil uang itu karena semuanya tidak ada bukti. Di situ si Reta pun matanya hampir mau copot karena melihat si Tiara yang mengembalikan uang dan membela Siska. Akhirnya Siska pun berterima kasih. Di situ si Tiara pun bertanya kepada Siska, sebenarnya apa masalahnya? Dan di situ Siska pun mengatakan kalau si Reta itu adalah mantan pacarnya Leo dan dia terus mengganggu Leo sampai saat ini. Dan di adegan dimana si Tiara pun berpikir dia akan merusak hubungan Siska dan Leo dan Siska tidak tahu kalau dia mantannya. Di adegan lain di mana Nenes yang mengatakan kepada Bu Monik, Nenes curiga kepada Mauren karena terlihat ada sesuatu yang disembunyikan. Bu Monik pun mengatakan kepada Nenes, jangan seperti itu, tidak boleh curiga terhadap Mauren. Dan si Joni pun datang menghampiri dan bertanya, lagi gosipin apa? Dan di situ bersama si Mauren. Dan si Nenes pun melongo melihati si Mauren karena dia curiga. Dan Bu Monik pun mengatakan kepada si Joni, biasalah Nenes yang suka gosip, kalau Mama cuma mendengarkan. Dan di situ si Nenes pun hanya memandang Bu Monik. Begitu pula Bu Monik sebaliknya hanya tersenyum kepada si Nenes. Di adegan lainnya di mana Siska yang akhirnya pulang sampai ke rumah bersama si Boni, di mana si Boni yang diajak oleh Siska untuk masuk. Dan Siska pun menawarkan minum kepada si Boni dan si Boni pun mengikuti Siska. Dan tiba-tiba di saat itu pula si Tiara pun mendapat pesan, di mana pesan itu berisikan video di mana Leo yang akan tes DNA di mana si Boni. Dan si Tiara pun penasaran siapa yang mengirim video itu. Tak lama mengirimkan sebuah rekaman kalau dia disuruh ke rumah sakit untuk mengambil dan menukarkan hasilnya. Dan di situ si Tiara pun mendengarkan pesan itu dan seketika dia pun langsung berangkat. Dan Siska pun hanya melihat si Tiara yang terlihat buru-buru.
Di adegan lainnya di mana Siska yang akhirnya digamreng lagi oleh si nenek lampir, di mana si nenek lampir yang mengatakan kepada Siska dan bertanya bagaimana soal uang yayasan. Akan tetapi di situ Siska pun tetap saja menjelaskan kepada si nenek itu kalau dia tidak mengambil uang yayasan. Dan akhirnya si nenek lampir pun mengatakan kepada Siska, mana ada maling teriak maling. Di adegan dimana si Tiara yang akhirnya dia pun ke rumah sakit dan mendapatkan petunjuk lagi kalau dia disuruh menuju suatu tempat. Dan si Tiara pun mengikuti arahan itu. Di adegan lainnya di mana si Tiara yang tiba-tiba saja melihat Leo dan juga si Ardan, di mana tiba-tiba si Ardan melihat sosok perempuan yang berada di belakangnya. Akhirnya si Tiara pun sembunyi karena takut ketahuan oleh Leo, dan dia pun sembunyi di balik. Dan si Ardan pun penasaran siapa perempuan itu, dan dia pun langsung melihatnya bersama si temannya itu. Dan akhirnya si Ardan pun tak melihat apa-apa, di mana badan si Tiara yang terlalu tipis dia nempel di tembok, dan si Ardan pun tak melihatnya. Akhirnya si Ardan pun dipanggil oleh Leo, katanya lu mau temenin gue untuk ke lab. Di situ si Leo mengatakan soal cewek lu cepet, dan akhirnya mereka pun segera mengikuti si Leo untuk melihat hasil tes DNA-nya. Dan akhirnya di situ pun si Tiara pun merasa lega karena di mana si Ardan tidak menemuinya. Dan akhirnya si Tiara pun bergegas untuk pergi menemui orang yang membawa surat itu. Dan akhirnya si Tiara pun menabrak yang membawa berkasnya, dan akhirnya si Tiara pun menukarkan dengan berkas yang palsu. Dan si Tiara pun akhirnya meninggalkan si dokter itu yang telah membawa berkas-berkasnya dengan cepat-cepat dan buru-buru. Di adegan lainnya di mana si Reta yang ditanya oleh dokter Corey, di mana dokter Corey yang bertanya, kenapa kamu mau kemana kamu yang terlihat sangat stres? Dan di situ si Reta pun apa urusannya? Dan Dokter Corey pun mengatakan, sudahlah kamu jangan mengejar-ngejar Leo karena tidak ada untungnya. Di adegan lainnya di mana si Leo yang akhirnya dikejutkan oleh hasil tes DNA-nya itu yang ternyata sama, dan si Ardan pun terlihat terkejut, begitu juga temannya, apalagi si Leo yang tidak mungkin semuanya itu benar. Dan di saat itu pula si Tiara pun melihatnya. Selamat datang Leo di masalah baru. Dan di situ si Tiara pun yakin kalau si Bonbon akan aman bersama Leo. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Kemungkinan untuk episode besok malam Helmi akan mulai kembali membalaskan dendamnya kepada si Dikun. Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap pantengin terus sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin membingungkan untuk kita saksikan. Sekian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.